Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Roy CS ya sudah resmi dijadikan tersangka soal kasus tudingan ijazah palsu Jokowi ini. Wih, ada apa? Nah, saya justru melihat bahwa sosok Roy Suryo dijadikan tersangka justru ini keuntungan bagi Roy Suryo CS. Kenapa kok bisa mengatakan seperti itu, Bang? Karena kita lihat saja bahwa ketika nanti di persidangan Jokowi akan hadir sendiri, ya. Terus kemudian ijazahnya bisa diperlihatkan di situ begitu. Dan itulah kita akan tahu bahwa Roy Suryo CS dengan kawan-kawan mereka begitu kan akan melurusi betul apakah ini benar ijazah asli atau palsu. Untuk klaster kedua, ada 3 orang yang akan ditetapkan sebagai tersangka, antara lain atas nama RS, RHS, dan TT. Tersangka pada klaster 2 dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 32 ayat 1 junto pasal 48 ayat 1 dan atau pasal 35 junto pasal 51 ayat 1 dan atau pasal 27A junto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Karena apa? Karena soal di penjara ini Roy Suryo sudah terbiasa dengan hal-hal seperti itu begitu. Ini menandakan bahwa ya Jokowi sendiri yang akan rugi pada akhirnya. Ya kita buktikan aja nanti ya. Jadi sekarang ini mungkin ya pendukung-pendukung Jokowi mengapresiasi sangat luar biasa begitu kan ya kepada pihak kepolisian dan sebagainya. Tapi kita lihat saja nanti ya. Walaupun sudah kabarnya sampai 700 berapa saksi yang akan memeriksa memeriksa soal kasus ini, tapi kita lihat saja Roy Suryo juga pinter. Ya, ini pakar telematika di situ begitu. Terus kemudian Desmond juga menjadi pakar telematika. Nah, dalam hal ini Polda Metro Jaya juga mengumumkan tersangka di kasus tudingan ijazah palsu ya yang dilaporkan oleh Jokowi begitu kan. Total ada 8 yang ditetapkan sebagai tersangka, salah satunya adalah Roy Suryo. Nah, dalam penetapan ini ya kabarnya dibagi 2 klaster. Klaster pertama itu ada IS ya Egy Sujana, ada Kurniati Rohyani ya. Terus kemudian ada Damai Hari Lubis, kemudian ada Rustam Effendi, terus kemudian ada Muhammad Rizal Fadila, terus kemudian klaster kedua ada Rismon, ada Roy Suryo, dan kemudian ada Dr. Tifa. Saya kira ini langkah yang kemudian akan menunjukkan masyarakat ya sekarang ini mana yang salah dan mana yang benar. Saya tetap menghormati penetapan tersebut. Tapi sebaiknya semua masyarakat juga menunggu dengan sabar prosesnya. Karena kalau saya tidak salah dengar tadi memang tidak ada perintah langsung untuk dilakukan penahanan. Ya, jadi ini clear banget ya, loud and clear. Jadi kalau tiba-tiba ada orang yang aneh-aneh atau orang yang mendesak-desak, itu tentu saja sudah merupakan hal yang justru melanggar hukum. Dan poin yang paling penting apa? Status TSK itu masih harus kita hormati dan saya senyum saja. TSK itu adalah salah satu proses. Ya, masih nanti ada status menjadi misalnya lanjut itu baru menjadi terdakwa. Baru lanjut lagi menjadi terpidana. Di Indonesia ada orang dengan status terpidana saja inkrah. Sudah 6 tahun tuh inkrahnya ya, Pak. Masih bisa bebas melenggang dan menghina hukum di Indonesia. Ya. Jadi artinya adalah tolong aparat hukum juga fair dan adil dalam hal ini. Jadi sekali lagi sikap saya apa? Saya senyum. Saya menyerahkan ke kuasa hukum, saya tetap mengajak untuk semua yang ke-7 orang lain, ke-8 orang untuk tetap tegar. Ini adalah perjuangan kita bersama rakyat Indonesia, selaku masyarakat yang bebas untuk melakukan penelitian atas dokumen publik, tidak untuk dikriminalisasi, dan tolong aparat itu juga fair dan adil, karena jangan sampai ada orang yang dengan status terpidana 6 tahun, inisial SM,
ya itu masih bebas dan menghina hukum. Saya kira itu ya. Clear, Pak. Selanjutnya mungkin Langkah akan hukumnya diajukan tunggu. ke peradilan atau Wih, ini kasusnya pasti panjang, Bos. Mengapa kok panjang, Bang? Ya kita lihat saja. Roy Suryo ini kan hanya menjadi tersangka hari ini, ya. Belum lagi soal terdakwa, belum lagi soal pidana. Masih tersangka ini melakukan ya yang namanya pengadilan. Ya kita lihat saja di situ, berbeda dengan kasus Sylvester. Kasus Sylvester di situ sudah ingkrah, sudah divonis, sudah pidana. Artinya secara tidak langsung bahwa dia sudah sepatutnya begitu kan ya ditahan. ini seru begitu kan. Ini seru. Nah, Polda Metro Jaya ini telah menetapkan 8 tersangka begitu kan ya, dan yang saya sebutkan tadi ada Roy Suryo dan sebagainya. Banyak komentar-komentar dari netizen yang mengatakan, "Wah, ini keuntungan bagi Roy Suryo." Masa iya? Coba kita baca. Nih, salah satu yang berkomentar di sini adalah dari Denny Siregar ya, dia mengatakan begini nih. Roy Suryo dan kawan-kawan ya, Roy Suryo CS ya pasti senang kalau dijadikan tersangka karena pengadilan adalah panggung besar. Situasi itu justru menguntungkan mereka. Wih, kenapa? Bisa menelusuri, bisa diminta ya ijazah Jokowi di publik keluar begitu kan ya. Terus pertanyaan dari Hasi pun begitu. Pertanyaan kita bersama adalah apakah Jokowi akan hadir di persidangan Roy Suryo CS dengan membawa ijazah aslinya? Kalau dia nggak hadir, apa pendapat kalian? Wih. Jadi Roy Suryo sekarang ini santai-santai aja begitu kan. Bahkan dia mengatakan biasa soal itu. Justru nanti di pertarungannya adalah di pengadilan. Ya, apakah di pengadilan nanti apakah Roy Suryo ini benar-benar tidak bisa mengelak lagi dengan adanya ijazah asli Jokowi, atau pakar telematika ini akan menggunakan teknologi apa begitu ya, kita akan ketahuan. Sekarang kan canggih begitu kan, mana yang asli dan mana tidak. Kita tahu apakah hal-hal seperti ini Roy Suryo akan bisa ditahan atau tidak begitu kan. Ya sampai saat ini tidak ada penahan, masih belum ada, hanya jadikan tersangka begitu ya, masih panjang ini urusannya ya. Coba kita baca komentar-komentar dari netizen begitu kan ya. Saya kira sama begitu, mengatakan kalau memang benar ya ijazah asli Jokowi benar-benar asli, nanti bawa di persidangan, di persidangan. Kalau Jokowi tidak hadir ya nggak bisa ini begitu kan, tidak akan berlanjut. Jokowi harus hadir nih. Ya, pemimpin Prabowo adalah kelanjutan rezim Jokowi ya, walaupun nunjukin ijazah ya apa ini. Saya senang sebenarnya kasus ini masuk ke pengadilan. Pengen tahu ya aja Jokowi berani nggak datang, nggak? Ya, sebagai orang yang merasa difitnah dan dicemarkan nama baiknya dengan membawa ijazah asli, biar kebenaran sejati itu memang ada. Jangan menghindar terus kayak belut. maksudnya biar datang begitu kan ya, Jokowi biar datang. Jadi saya begini, di mata hukum kita sama begitu kan. Siapapun, baik presiden, mantan presiden, siapapun itu, kalau memang salah silahkan ditahan. Kalau memang ada pencemaran undang-undang TE dengan ancaman hukuman 6 tahun, silahkan diproses ya, silahkan diproses karena negara kita negara hukum. Roy Suryo mengatakan silahkan, saya menghormati itu pihak kepolisian, tapi kita lihat saja di persidangan nanti di pengadilan pasti Jokowi datang mungkin begitu kan ya, jangan takut lagi, jangan kabur lagi begitu. Bawa ijazah aslinya ya, kita akan ketahuan. Karena selama ini ijazah Jokowi masih belum disampaikan kepada publik. Apakah itu benar-benar asli yang ditampilkan atau tidak? Ngeri-ngeri sedap, bos. Ini ngeri-ngeri sedap. Bahkan tanggapan dari Roy Suryo sendiri biasa-biasa aja soal seperti ini. Tidak ada yang kemudian mengagetkan. Justru Roy Suryo CS ini bangga begitu kan ya. Kenapa? Karena karena ditelusuri betul sampai batas akhir begitu kan, sampai ke lubang semut pun ya, sama Roy Suryo ini ditelusuri betul begitu kan, ditelusuri betul. Saya apresiasi yang sangat luar biasa begitu. Kita tunjukkan bersama begitu kan. Biar apa saya mengatakan seperti itu dan menunggu soal ini, takutnya nanti kita 10 tahun dipimpin dengan orang-orang yang kemudian ya diduga ijazahnya palsu.
Nah, semoga saja nanti di persidangan ditampakkan apakah asli atau tidak. Kalau asli, syukurlah begitu kan. Kita dipimpin 10 tahun, dipimpin dengan ijazah yang memang lulusannya asli UGM. Walaupun yang jadi korban di situ adalah Roy Suryo, biasa mencari kebenaran. Saya melihat itu begitu kan. Biar tidak menjadi spekulasi. Kenapa sejak awal tidak dimunculkan aja? Nampaknya sekarang ini ya Rismon ya dengan CS ya Rismon CS akan melakukan perlawanan. Kami akan melakukan perlawanan katanya begitu kan. Tidak tinggal diam juga. Karena apa? Karena saya kira dengan adanya penetapan tersangka ini apakah nanti ditahan atau tidak begitu kan. Nah, Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri ini ya dalam konferensi persnya di gedung Ditreskrimum ya Polda Metro Jaya Jakarta Selatan mengumumkan bahwa ada 2 klaster yang kemudian menjerat ya soal undang-undang UTE. Bisa saja ini masuk pasal 310 begitu kan ya dan 311 KUHP ya nanti pencemaran nama baik ya soal informasi dan transaksi elektronik atau ETE dan hukumannya 6 tahun begitu kan. Nah, saya memandang bahwa apa yang kemudian disampaikan dalam konferensi pers ini menunjukkan sudah ada keterbukaan begitu kan ya. Dalam persidangan nanti mungkin akan lihat ya siapa yang ijazah asli benar dan siapa yang tidak benar dan sebagainya. Nah, Polda Metro Jaya ini telah menetapkan 8 orang tersangka, ya diantaranya juga Roy Suryo begitu kan, yang ditetapkan tersangka dengan dikenakan pasal 310 dan 311 begitu soal informasi dan transaksi elektronik. Dan ini bagi Roy Suryo biasa-biasa aja begitu. Pernah dihukum berapa tahun, 2 tahun, 3 tahun, bagi Roy Suryo biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja hal seperti ini. Karena apa? Karena bagi Roy Suryo begitu kan ya. Karena bagi Roy Suryo yang penting adalah memperjuangkan hak bagaimana begitu sebagai masyarakat untuk ingin tahu apakah ijazah Jokowi ini asli atau tidak begitu. Ini keren, bro. Ini keren, tidak ada tidak ada warga Indonesia yang kemudian tidak pernah gentar sedikit pun untuk melawan-lawan untuk mencari kebenaran itu begitu. Nah, ini kita tunjukkan karena kita hanya menduga saja begitu kan. Kalau Roy Suryo kan sebagai peneliti langsung, sebagai telematika, dia akan pasti ketahuan mana yang kemudian palsu atau tidak begitu kan ya. Bagi Roy Suryo biasa-biasa aja soal itu begitu. Nah, kita akan buktikan apakah nanti ini benar-benar ada dugaan-dugaan yang kemudian bisa palsu atau bagaimana begitu kan ya, atau asli dan sebagainya. Ya bisa saja kalau asli ini siapa yang mesti kita lihat. Nah, yang perlu digarisbawahi itu adalah harus punya transparansi kepada publik. Nah, kalau salah-salah, kalau benar-benar tidak ada lagi yang kemudian ya pihak kepolisian atau siapapun bisa diintervensi pihak-pihak asing, pihak-pihak luar begitu kan, untuk menjadikan Roy Suryo ini tersangka. Jangan sampai seperti itu begitu kan, karena masyarakat hari ini cerdas, bos. Masyarakat hari ini cerdas. Ya kita tunjukkan aja nanti kepada masyarakat ya, nanti kan di persidangan akan ketahuan ya, nanti kan masih lama ini prosesnya, ada persidangan, ada dakwaan, ada pidana, wih, masih lama prosesnya. Kalau 1 tahun masih belum kelar ini ya. Tapi sekarang kita lihat saja Roy Suryo, Dr. Tifa, Rismon pasti punya kekuatan masing-masing dia begitu kan ya. Nanti mungkin akan melawan bagaimana di persidangan begitu. Apalagi Rismon. Ya Rismon dia sebagai sebagai pakar pakar untuk menyelidiki soal dugaan seperti ini kan ahlinya begitu. Kita tunjukkan aja kan nanti di pengadilan siapa yang benar dan siapa yang tidak. Makanya ahli forensik itu pasti ketahuan mereka karena dia berdasarkan data-data dikumpulkan dengan beberapa sampel begitu kan, bisa saja mengarah itu asli atau tidak begitu. Nah, kita tunggu saja di pengadilan. Saya melihat ini akan seru begitu dan akan berakhir pula ya apakah ijazah Jokowi asli atau tidak nanti di pengadilan. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.